Ada sebuah kisah tentang seorang taruna angkatan laut di Malaysia yang dibuli dan dieksekusi oleh teman-teman seangkatannya sendiri. Pengeksekusian terjadi setelah muncul sebuah tuduhan bahwa pria itu telah mencuri sebuah laptop. Jadi, begini kisahnya. Zulfarhan Osman Zulkarnain adalah seorang lelaki berusia 21 tahun yang lahir pada 29 November 1996 di Johor Bahru, Malaysia. Ayahnya bernama Zulkarnain dan bekerja sebagai seorang supir taksi. Sementara ibunya yang bernama Hawa adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Keluarganya menggambarkan Zulfarhan sebagai sosok yang baik. Ia penyayang dan perhatian kepada seluruh anggota keluarga, terutama kepada ketiga adiknya. Pada tahun 2015, Zulfarhan lolos tes masuk Universiti Pertahanan Nasional Malaysia atau yang disingkat UPNM. Di sana ia mengambil jurusan teknik elektro. Pencapaian itu sangatlah membanggakan bagi Zulfarhan dan keluarganya, mengingat UPNM adalah salah satu sekolah tinggi kedinasan bergengsi di Malaysia, yang mana kebanyakan lulusannya pun menempati posisi penting di lembaga pertahanan dan keamanan negara tersebut. Setelah masuk UPNM, Zulfarhan pun pindah ke asrama kampusnya. Di sana kehidupan Zulfarhan tidaklah mudah. Seperti sekolah kedinasan pada umumnya, UPNM memiliki sistem belajar yang sangat ketat dan disiplin. Meski begitu, Zulfarhan tidak pernah melupakan rumah. Hampir setiap hari ia selalu meluangkan waktu untuk menelpon keluarganya. Zulfarhan menjalankan hari-harinya dengan baik sebagai mahasiswa UPNM. Ia rajin dan selalu berusaha bersikap baik kepada semua orang yang ditemuinya. Bahkan di kampus Zulfarhan juga memiliki pacar yang bernama Nurul Syuhada. Segalanya berjalan lancar bagi Zulfarhan. Hingga di suatu hari di bulan Mei tahun 2017, teman seangkatan Zulfarhan yang bernama Muhammad Akmal Zuhairi Azmal kehilangan sebuah laptop yang baru saja dibelinya. Entah apa alasannya, sejak awal Akmal langsung mencurigai Zulfarhan. Akmal pun langsung memanggil Zulfarhan ke bangunan jebat UPNM untuk menginterogasinya. Zulfarhan tentu langsung membantah ketika dirinya dituduh sebagai pencuri laptop oleh Akmal. Karena pada kenyataannya memang bukan dirinya lah yang mencuri laptop tersebut. Akmal pun kesal karena Zulfarhan tidak mau mengaku. Di samping itu, dirinya pun tidak memiliki bukti sama sekali untuk terus menekan Zulfarhan. Tak kehabisan ide, Akmal pun kemudian meminta bantuan kepada temannya yang bernama Muhammad Nasraf untuk menyampaikan masalah ini kepada ayahnya yang bernama Abdullah. Ayah Nasraf memang terkenal kiprahnya sebagai seorang bomo atau orang pintar di Malaysia. Akhirnya, untuk membantu Akmal, Abdullah pun melakukan sholat hajat dan sholat istikharah demi mendapatkan petunjuk siapa yang telah mencuri laptop Akmal. Setelah melakukan segala ritual tersebut, Abdullah pun mengatakan seperti ini kepada putranya. Dari penglihatan ayah memang benar, Zulfarhan yang mencuri laptop Akmal. Tapi kalian jangan main hakim sendiri, coba diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Nasraf pun menyampaikan penglihatan ayahnya kepada Akmal. Mendengar itu, emosi Akmal pun kembali memuncak. Akmal pun berkata, "Tuh kan benar dugaanku, emang si Zulfarhan yang ngambil laptop baruku." Begitu ucapnya. Tak butuh waktu lama, pada tanggal 20 Mei 2017, di sekitar pukul 3 pagi, Akmal pun kembali memanggil Zulfarhan ke kamar 410 bangunan jebat UPNM untuk kembali menginterogasinya. Kala itu, Akmal tak sendiri. Ia membawa sekitar 20-30 orang angkatannya untuk mengintimidasi Zulfarhan. Kembali dituduh untuk hal yang jelas-jelas tidak dilakukannya, Zulfarhan pun membantah lagi. Namun, Akmal yang emosi tidak mau mendengarkan Zulfarhan. Ia bersama 20-30 orang temannya langsung menghantam Zulfarhan beramai-ramai. Tidak hanya dengan tangan kosong saja, mereka juga menghantam Zulfarhan dengan menggunakan ikat pinggang
pipa karet, hingga gantungan baju. Dan yang terparah, mereka juga menempelkan setrika uap panas ke tubuh Zulfarhan berkali-kali. Tak hanya sehari saja, tindakan kekerasan yang dialami Zulfarhan terus berlangsung tak henti-hentinya selama 2 hari hingga 22 Mei tahun 2017. Setelah dihantam oleh teman-teman angkatannya sendiri, Zulfarhan sempat menghubungi kekasihnya, Nurul. Dengan kondisi yang sangat lemah, Zulfarhan berkata kira-kira seperti ini. "Nur, aku sakit. Aku dituduh nyuri laptop temanku. Terus mereka menghantam aku habis-habisan. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya, Nur. Jangan bilang ibuku juga. Nanti dia khawatir." Mendengar suara lemah Zulfarhan dari balik telepon, Nurul pun bertanya khawatir. "Siapa yang mukulin kamu, Zul? Terus kamu sekarang gimana? Kamu di mana sekarang? Bilang siapa orangnya. Nanti aku laporin." Zul lalu kembali menjawab. "Banyak yang mukulin aku, Nur. Bukan 1-2 orang aja. Kamu jangan khawatir ya. Satu hal yang harus kamu tahu. Bukan aku yang nyuri laptopnya, Nur. Aku bukan pencuri. Kalau kamu mau bantu aku, tolong bantu cari pencurinya aja ya, Nur. Biar mereka gak menghantam aku lagi." Setelah Zulfarhan mengatakan hal itu, panggilan pun terputus dan meninggalkan Nurul yang khawatir sendiri. Malam itu adalah terakhir kalinya Nur mendengar suara Zulfarhan. Keesokan harinya di tanggal 23 Mei 2017, seorang sersan yang bekerja di pusat medis UPNM bernama Tarmizi Saad menemukan selembar catatan di gerbang pusat medis yang isinya berbunyi, "Kalau Anda punya belas kasihan dan kepedulian terhadap orang lain, saya mendesak Anda untuk menyergap ruang 410 di Blok Satria. Dalam kurung di depan masjid. Ada pasien yang membutuhkan penanganan segera. Segera." Surat itu ditulis oleh Muhammad Aiman Aufa Asmadi Effendi atau yang biasa dipanggil Aiman, seorang mahasiswa teknik sipil tahun ketiga yang menemukan Zulfarhan di kamar 410 pada tanggal 22 Mei 2017 pada pukul 6 sore. Saat itu dirinya masuk ke kamar itu untuk menemui si pemilik kamar, yaitu Muhammad Izul Akhtar, untuk membicarakan tugas. Namun saat itu Izul tidak ada di kamar, sehingga ia pun memilih untuk keluar. Saat akan keluar itulah Aiman menemukan Zulfarhan yang sedang terkapar lemah di tempat tidur, sementara di tubuhnya dipenuhi bercak-bercak kehitaman. Setelah melihat itu, Aiman pun kembali ke kamar asramanya untuk berdiskusi dengan teman sekamarnya, Akmal Akif, tentang apa yang ia lihat di kamar 410. Akhirnya setelah diskusi panjang, Akif dan Aiman pun memutuskan untuk melaporkan kasus itu secara anonim dengan menulis 2 buah surat. Satu surat ia letakkan di celah pagar pusat medis UPNM dan satunya lagi di bawah pintu ruang pelatih. Tarmizi Saad sebagai penemu surat sempat meneruskan surat tersebut ke pihak manajemen kampus. Sayangnya, kampus tidak menanggapi surat itu dengan serius. Di lain sisi, surat tersebut malah viral di kalangan mahasiswa UPNM, sehingga Akmal dan teman-temannya pun segera memindahkan Zulfarhan ke ruangan lain. Agar tidak ketahuan oleh siapapun, di ruangan baru itu, Zulfarhan pun disekap dan dibiarkan saja selama 5 hari berturut-turut. 5 hari pun berlalu, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2017, Akmal bersama 3 orang temannya yang bernama Muhammad Azamuddin Matsofi, Muhammad Afif, dan Abdul Hakim pun akhirnya mengecek kondisi Zulfarhan. Di dalam kamar, Zulfarhan telah terkapar tak berdaya. Luka-lukanya melepuh dan semakin parah. Melihat kondisi Zulfarhan, mereka pun panik dan membawa Zulfarhan ke klinik As-Salam di Bandar Baru Bangi. Di sana, Zulfarhan diperiksa oleh seorang dokter bernama Asfar Husin. Ketika melihat luka-luka di tubuh Zulfarhan, Dokter Asfar pun segera mengkategorikan itu sebagai luka serius yang memerlukan perawatan medis intensif, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan di sebuah klinik biasa.
Dokter Asfar pun bertanya dari mana Zulfarhan mendapatkan luka-luka tersebut. Namun, entah karena ancaman atau tidak, Zulfarhan memilih berbohong. Ia menjawab bahwa dirinya terkena bom ketika berlatih di kamp Port Dickson yang berada di Negeri Sembilan. Lalu, Dokter Asfar pun kembali bertanya kepada Zulfarhan, mengapa ia tidak dirawat di rumah sakit Port Dickson saja. Menjawab pertanyaan itu, Zulfarhan pun berkata bahwa ia tidak melakukan itu demi menjaga reputasinya sebagai seorang tentara yang sedang dilatih. Dokter Asfar pun kemudian menyarankan rujukan kepada Zulfarhan ke rumah sakit Sardang. Tetapi Zulfarhan dan teman-temannya menolak dan memohon kepada dokter agar memberikan perawatan dasar saja. Akhirnya, Dokter Asfar pun hanya membalut luka Zulfarhan dan memberinya beberapa obat saja. Sambil membalut luka Zulfarhan, Dokter Asfar mulai merasa ada yang tidak beres dengan luka-luka itu. Saat mereka akan pulang, Dokter Asfar pun kembali bertanya kepada Zulfarhan apakah kedua orang tuanya telah mengetahui kondisinya. Karena jika belum, Dokter Asfar berniat menghubungi mereka. Namun lagi-lagi Zulfarhan menolak. Kali ini ia berkata, "Tidak perlu mengabari orang tua saya, Dok. Ibu saya sedang sakit. Kasihan kalau jadi kepikiran karena melihat kondisi saya." Begitu katanya. Karena hal tersebut disampaikan langsung oleh pasien, Dokter Asfar pun dengan berat hati memperbolehkan Zulfarhan pulang bersama teman-teman yang membawanya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2017, kondisi Zulfarhan lebih parah lagi. Akhirnya, sekitar pukul 10 pagi, Akmal dan Azamuddin memesan taksi online untuk kembali membawa Zulfarhan ke klinik As-Salam. Sopir taksi yang bernama Mustafa Kamal kaget melihat kondisi penumpangnya. Baju dan sarung yang digunakan Zulfarhan saat itu telah compang-camping dan cairan merah telah merembes dari sana. Sementara itu, kedua teman yang mendampinginya justru tampak tidak peduli. Kamal pun membantu Zulfarhan untuk naik ke mobilnya. Zulfarhan yang lemah dan kesakitan tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Kamal. Sesampainya mereka di klinik, Zulfarhan ditangani lagi oleh Dokter Asfar. Ketika diperiksa, Dokter Asfar melihat luka yang ada di perut Zulfarhan telah mengeluarkan cairan. Kondisi Zulfarhan pun semakin mengkhawatirkan. Ia dehidrasi parah dan terus muntah-muntah. Bahkan untuk bergerak barang sedikit pun, laki-laki itu harus meminta bantuan kepada teman-temannya. Lagi-lagi, Dokter Asfar memberikan rujukan ke rumah sakit besar. Tapi lagi-lagi, Zulfarhan dan kedua temannya menolak. Malam harinya, Akmal bersama Azamuddin memindahkan Zulfarhan ke apartemen salah satu teman mereka yang bernama Nazrin Mut. Melihat Akmal membawa orang dengan kondisi lemah dan terluka parah, Nazrin pun terkejut. Ia sempat bertanya apa yang terjadi kepada lelaki itu. Dan Akmal langsung menyahut bahwa Zulfarhan habis kecelakaan. Karena tidak terlalu mengenal Zulfarhan, Nazrin pun percaya begitu saja kepada Akmal dan tidak bertanya lagi. Keesokannya, di sore hari pada tanggal 1 Juni 2017, Zulfarhan sekarat. Tubuhnya sudah kaku dan tidak dapat merespon apapun lagi. Saat itu, baik Akmal, Azamuddin maupun Nazrin tidak ada yang dapat melakukan CPR atau prosedur pertolongan pertama. Tidak memiliki pilihan lain. Mereka pun akhirnya menelpon ambulans dan membawa Zulfarhan ke rumah sakit Sardang. Namun terlambat, nyawa Zulfarhan sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Ia pun meninggal di rumah sakit pada pukul 9:25 malam. Di lain sisi, orang tua Zulfarhan yang sedang khawatir karena putra sulungnya tidak bisa dihubungi lebih dari seminggu, akhirnya mendapatkan panggilan telepon dari petugas UPNM pada tanggal 1 Juni pukul 11:30 malam. Bagai petir di siang bolong, panggilan tersebut mengabarkan kepada orang tua Zulfarhan bahwa putra kesayangan mereka telah meninggal dunia akibat terbakar.
Informasi itu tentu saja sulit dicerna oleh ayah dan ibu Zulfarhan. Mereka tidak percaya bahwa seorang putra yang telah mereka rawat sepenuh hati meninggal dunia ketika tidak berada di dalam jangkauan mata mereka. Ayah Zulfarhan bahkan berkali-kali meminta petugas kampus yang menelponnya untuk mengecek ulang identitas orang yang dimaksud. Hingga akhirnya petugas tersebut menyebutkan nomor KTP Zulfarhan. Barulah mereka percaya bahwa anak mereka telah berpulang. Setelah mendapatkan informasi itu, malam itu juga mereka langsung berangkat dari Johor ke rumah sakit Sardang di Kajang dengan menempuh perjalanan sejauh 300 km. Mereka kemudian tiba di rumah sakit pada pukul 3 pagi. Namun, mereka tidak langsung diizinkan menemui jenazah Zulfarhan dan diminta menunggu selama kurang lebih 6 jam. Akhirnya di pukul 9 pagi hasil otopsi pun keluar. Catatan forensik itu menyebutkan bahwa telah ditemukan 90 bekas luka bakar yang menutupi 80% tubuh Zulfarhan, termasuk di bagian bokong dan alat vitalnya. Dari 90 luka itu, 59 diantaranya masuk ke dalam golongan luka bakar tingkat 2, sementara 29 lainnya masuk ke tingkat 3. Dari pola luka yang terdapat di tubuh Zulfarhan, ditetapkan bahwa luka itu bukan berasal dari ledakan, melainkan dari besi yang dipegang tegak lurus. Setelah itu, keluarga pun membawa pulang jenazah Zulfarhan dan memakamkannya di pemakaman Muslim Kebon Teh di Johor Bahru pada pukul 21.30 malam. Lalu, 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2017, pihak UPNM pun merilis pernyataan bahwa kematian Zulfarhan diduga diakibatkan karena pembulian. Dalam pernyataan itu, mereka pun menyebutkan bahwa pihak kampus akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Sementara itu, sebelum tanggal 2 Juni 2017, pihak kepolisian telah terlebih dahulu menahan 36 mahasiswa UPNM dan Universiti Tenaga Nasional Uniten untuk mengawali investigasi. Berlanjut pada tanggal 9 Juni 2017, masa penahanan untuk 32 mahasiswa UPNM diperpanjang dari tanggal 10 hingga 14 Juni 2017. Sementara itu, 4 mahasiswa Uniten telah dibebaskan dengan jaminan polisi. Di Pengadilan Magistrat Kuala Lumpur pada tanggal 14 Juni 2017, 19 dari 32 mahasiswa UPNM diduga telah bertanggung jawab atas pelecehan dan kekerasan yang dialami Zulfarhan. Dari 19 orang tersebut, 13 diantaranya mengaku tidak bersalah, sementara 6 lainnya didakwa telah melakukan atau membantu pengeksekusian terhadap Zulfarhan. Akhirnya 13 mahasiswa itu pun tidak langsung dipenjara dan masih diperbolehkan untuk melanjutkan studi hingga kasus resmi diputuskan. Namun, jika terbukti bersalah, mereka pun terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Sementara 6 tersangka lainnya langsung dimasukkan ke dalam penjara dan terancam hukuman mati. Adapun 6 orang tersangka itu adalah teman-teman seangkatan Zulfarhan, yang diantaranya adalah Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin Matsofi, Muhammad Najib Motrozi, Muhammad Afif Najmuddin Azahat, Muhammad Shobirin Sabri, dan Abdul Hakim Mot Ali. Di hari sidang pertama pada 15 September 2017, terdakwa mengaku tidak bersalah. Akhirnya, sidang pun terus berlanjut hingga pada 23 Januari 2018, teman dekat Zulfarhan menerangkan bahwa besi yang menjadi barang kunci dalam kasus ini adalah setrika uap miliknya. Sementara itu, sidang argumentasi baru diselenggarakan di tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2019. Pada sidang itu, 19 mahasiswa UPNM yang terlibat berhak mengajukan pembelaan diri. Pada sidang ini, terdakwa yang dinyatakan benar-benar bebas dan tidak terlibat hanyalah Muhammad Akmal Akif alias. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 November 2021, putusan akhir pun diumumkan. Berdasarkan putusan itu,
6 orang tersangka utama dijatuhi hukuman hingga 30 tahun penjara, sementara 12 lainnya yang telah terbukti turut serta melukai Zulfarhan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sebenarnya, hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Zulfarhan dan keluarganya. Sejak kejadian itu, orang tua Zulfarhan mengalami trauma berat dan bahkan tidak mau lagi menyetrika pakaian mereka. Karena setiap melihat setrika, mereka selalu teringat pada penderitaan putra mereka. Akhirnya sidang banding pun dilakukan pada tanggal 14 Mei 2024 hingga 23 Juli 2024. Akhirnya pengadilan pun mengubah keputusannya dan 6 tersangka utama pun dijatuhi hukuman gantung.